Halo, apa kabar pemirsa? Mudah-mudahan dalam keadaan baik-baik saja. Sama baiknya, sama segarnya seperti sejumlah informasi yang telah kami siapkan untuk Anda selama 30 menit ke depan di 10 tahun Jokowi. Jika pekan lalu kita membahas transformasi kesehatan, maka pekan ini kita akan mengulas lebih dalam bagaimana pemerintahan Jokowi dalam 10 tahun terakhir melakukan transformasi digital. Inilah dia 10 tahun Jokowi selengkapnya bersama saya Agung Hardiansyah di BTV, televisi paling menghibur. Pemirsa, melalui transformasi digital, dunia sekarang seakan berada di dalam genggaman. Yap, ada gawai dan juga ponsel yang kini menjadi media informasi dan aktivitas berbagai keperluan. Kondisi global inilah yang kemudian direspon oleh pemerintahan Jokowi dalam 10 tahun pemerintahannya melakukan transformasi digital. Ini bisa berdampak dalam pertumbuhan ekonomi warga. Dunia dalam genggaman. Itulah yang saat ini terjadi ketika transformasi digital berhasil dilakukan. Tidak mengenal jarak dan waktu, transformasi digital mampu menjangkau seluruh pelosok dunia. Bahkan pemanfaatan digitalisasi mampu memberikan dampak positif bagi masyarakat. Selama 10 tahun pemerintahan Joko Widodo, transformasi digital menjadi salah satu fokus utama. Selain meningkatkan konektivitas digital terus dibangun hingga ke pelosok Nusantara. Salah satunya adalah Desa Bejijong di Kecamatan Trowulan, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Bejijong menjadi desa yang memanfaatkan transformasi digital sehingga berdampak pada kehidupan masyarakat sekitar. Tim Liputan BTV mendatangi langsung Desa Bejijong untuk melihat lebih dekat bagaimana transformasi digital dilakukan di desa ini. Inilah Desa Bejijong yang ada di Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Selain terkenal sebagai desa wisata Kampung Majapahit, desa ini juga menyita perhatian karena transformasi digital desanya ini telah berkembang secara pesat. Transformasi digital di desa ini salah satunya ditunjukkan dengan kehadiran website desa sejak 2021. Website ini memberikan berbagai kemudahan bagi masyarakat setempat. Melalui website desa ini, pelayanan masyarakat semakin mudah, mulai dari pengurusan SKCK, surat izin usaha, pengaduan masyarakat, memperbaharui kartu keluarga, mengurus surat pengantar KTP, pengantar akte kelahiran, hingga surat pengantar menikah. Selain itu, desa ini juga memiliki aplikasi untuk lebih memudahkan masyarakat. Kehadiran website dan aplikasi ini sangat membantu dalam pelayanan masyarakat. Kehadiran website desa juga memberikan keterbukaan informasi publik kepada masyarakat, sehingga transparansi anggaran, perkembangan pembangunan dana desa juga bisa dipantau langsung oleh masyarakat. Ini website resmi Desa Bejijong ya, Pak? Ya, betul. Oke, Mas, ini bisa dijelasin nggak ini ada apa aja sih di website dari Desa Bejijong ini? Karena kan kalau kita lihat ini looks-nya udah bagus banget. Yang tadi aku juga riset, ini websitenya banyak banget nih yang bisa dilihat oleh warga, oleh masyarakat. Kemudian juga ini sangat up to date. Bisa dijelasin lebih detailnya lagi, Mas, gimana? Ini kan ada peta desa, Mas. Ada peta desa, produk hukum kami dari Perdes, semuanya kami ada di sini, informasi publik kami ada di sini, UKM kami ada di sini juga, dari Lapak, arsip berita semuanya, pemberitaan dari berjalannya roda pemerintahan, masyarakat kami ada di sini. Album galeri ini ya biasa, foto biasa begitu ya, Mas. Lalu juga pengaduan masyarakat terkait masalah pembangunan atau apapun itu, keluar misalnya perangkat desa nggak masuk atau apa, semua ada di sini begitu. Pembangunan ini juga kami coba untuk share di sini dari 0% sampai dengan 100%, itu kami ada semua. IDM, Indeks Desa Membangun juga kami ada. Transformasi digital di Desa Bejijong juga berperan penting terhadap kemajuan UMKM di Desa Bejijong. Kehadiran website desa digunakan sebagai media promosi untuk menjual produk-produk khas dari Desa Bejijong seperti kuliner hingga barang-barang antik. Nah, ini ada sampai tahu lontong 10.000 ada, Mas. Waduh, ini dijajankan lewat website. Target pasarnya ini sampai wisatawan masyarakat juga. sendiri, masyarakat di luar desa,
wisatawan khususnya yang menginap di homestay kami semua bisa akses di sini. Oke, wisatawan nih khususnya Wisatawan. ya. Barangkali bingung mau makan apa, mau jajan apa, tinggal aja lihat Tinggal website. langsung aja. Di sini juga ada akses buat belinya, lokasinya juga ya Mas? Ada semuanya Mas. Jadi- Kalau misalnya mereka males keluar homestay, tinggal langsung order aja. Kalau mereka mau ke lokasinya langsung Oh, gitu. Sherlock, Google Maps atau Waze bisa langsung ke pelaku-pelaku usahanya langsung. Salah seorang warga, Tutut, merasakan bagaimana dampak digitalisasi hadir di desanya. Seperti pengurusan izin usaha cateringnya, hanya dilakukan cukup dari rumah saja. Sementara media promosi yang dilakukan lewat website desa membuat jualannya semakin laris manis. Ya ada, karena desa memberikan wadah promosi di situ juga. Dengan mengklik website itu, lapak kita ada di situ semua. Dari semua warga yang UMKM yang ada di sini di Desa Bejijong ada masuk di situ semua. Jadi itu semacam promosi gratis buat kita seperti itu. Jadi usaha kita lebih banyak dikenal oleh luar. Tak berhenti sampai di situ, digitalisasi yang terjadi di Desa Bejijong mampu meningkatkan jumlah wisatawan di dua objek wisata di desa ini, yaitu Candi Brahu dan wisata religi Buddha Tidur yang merupakan patung Buddha terbesar di Indonesia dan terbesar ketiga di Asia Tenggara. Promosi yang dilakukan pun membuat pesona objek wisata Desa Bejijong semakin dikenal, bahkan tak tanggung-tanggung menyentuh wisatawan mancanegara. Alhamdulillah itu cukup berkembang pesat Mas. Tahun kemarin itu 50%, insya Allah tahun ini mungkin data yang kami yang sudah kami dapatkan Mas, itu 70%. Bahkan tahun ini itu kebanyakan dari mancanegara Mas. Peningkatan Wisatawan. wisatawannya 50% Iya, dan sekarang sudah 70%. 70%. Terukur dari mana tahun ini kami banyak sekali wisatawan yang datang di desa wisata Kampung Bejijong ini Mas. Ekosistem digital tumbuh secara masif di Desa Bejijong, membuat sumber daya manusia di desa ini berkembang. Anak-anak muda dilibatkan dalam pengoperasian website maupun aplikasi. Salah satunya Rido, dipercaya sebagai petugas wisata Kampung Majapahit oleh desa. Jadi dulunya itu masih belum sama sekali untuk digitalisasi. Beberapa pengunjung itu masih sangat jarang sekali datang ke sini, hanya offline. Jadi hanya ketika masuk itu secara konvensional kayak ya umumnya saja. Terus ketika baru berjalan, ketika sudah pandemi, itu ada beberapa teknologi ataupun penerapan digital mengenai barcode, terus kemudian ada masuk untuk melalui aplikasi dan lain-lain. Jadi barcode itu gunanya untuk sebagai buku tamu. Jadi tamu di situ nanti itu mendata ketika ada pengunjung yang datang itu bisa terrekod di dalam sebuah barcode tersebut, gitu otomatis masuk. Jadi outputnya itu tidak hanya untuk buku tamu saja, tapi di situ untuk mengembangkan dari suatu desa wisata tersebut. Katakanlah di Desa Bejijong itu kan banyak sekali potensi. Jadi di situ itu bisa mengembangkan dan juga memberikan insight di situ. Transformasi digital tidak hanya terjadi di Desa Bejijong. Tim Liputan BTV juga mengunjungi Desa Penting Sari di Kecamatan Cangkringan, Kabupaten Sleman. Desa ini sudah menjadi desa wisata sejak 2008. Berlokasi di kawasan lereng Gunung Merapi, Desa Penting Sari ditempuh dengan waktu sekitar 45 menit dari pusat kota Yogyakarta. Kalau sebelumnya saya telah mengunjungi Desa Bejijong yang ada di Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, saat ini saya sedang berada di Desa Penting Sari yang ada di Kabupaten Sleman, Yogyakarta. Desa ini merupakan desa wisata yang menawarkan edukasi alam, wawasan lingkungan, serta juga budaya lokal. Selain itu, Penting Sari juga terkenal sebagai desa yang maju karena digitalisasi yang telah diterapkan sangat masif di desa ini. Tim Liputan BTV bertemu dengan Cipta Ning Tias, Ketua Pengelola Desa Wisata. Ning mengatakan transformasi digital berkembang pesat di desa ini mulai 2020 lalu. Situasi pandemi COVID-19 kala itu menjadi momentum bagi Desa Penting Sari melakukan percepatan transformasi digital. Ning mengaku saat itu desanya mendapatkan bantuan pemancar Wi-Fi dari pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika.
Wi-Fi tersebut dapat dimanfaatkan warga secara gratis di berbagai titik desa. Kemudian, pasca pandemi, digitalisasi menjadi kekuatan bagi Desa Penting Sari untuk bangkit dan memaksimalkan potensi wisatanya. Ibu Ning, kan selain dengan wisatanya yang sangat kuat di Desa Penting Sari ini, salah satu yang menjadi perhatian adalah digitalisasinya juga yang sudah kuat di Desa Penting Sari ini ya Bu. Ini salah satu yang bisa dilihat soal digitalisasi di Desa Penting Sari ini seperti apa Bu? Contohnya ini Mas Kelvin, alhamdulillah kita sejak tahun 2020 difasilitasi oleh Kominfo dan Kemenparekraf untuk memasang wifi di seluruh homestay dan beberapa fasilitas umum kami. Contohnya ada seperti ini, dan nanti di homestay milik masyarakat juga semua ada fasilitas seperti ini. Awalnya memang adalah karena memang saat itu kan pandemi tuh, jadi tidak ada aktivitas wisatawan dan anak sekolah kan harus WFH ya, saya itu belajar di rumah, dan ternyata berkat Kominfo dan Kemenparekraf kami sekarang sudah bisa memanfaatkan fasilitas wifi-nya, dan ternyata setelah pandemi itu berakhir malah berguna buat kami sebagai media promosi kami untuk mempercepat promosi dari desa wisata kami ke apapun itu, seperti itu pakai wifi-nya Kominfo seperti itu. Oke, artinya dengan pemancar wifi ini kemudian membuat promosi semakin kuat, kemudian juga membuat desa ini bisa semakin dikenal sama masyarakat lebih luas lagi ya Ibu. Betul Mas Kelvin, betul. Ibu tadi menyinggung soal promosi, ini media yang digunakan untuk promosi apa? Boleh nggak aku lihat? Boleh banget, mari kita sekretariat Mas Kelvin. Ada di sekretariat? Ada. Oke, mari kita sana Bu. Desa Wisata Penting Sari kini dikenal sebagai desa serba digital. Wajah desa ini dapat diakses melalui website dan media sosial. Selain sebagai sarana informasi, kehadiran website dan media sosial Desa Penting Sari juga bertujuan untuk memperkuat promosi objek wisata. Dan kita di sana juga sudah ada e-katalog, di mana nanti wisatawan bisa dengan mudahnya untuk mengakses. Kalau mau berkegiatan sudah ada price listnya di sana, dan nanti wisatawan juga di samping website ini bisa langsung booking atau reservasi melalui BCA Lifestyle, langsung bisa seperti itu. Jadi ibaratnya informasi tentang apapun Penting Sari, mau booking, mau reservasi, mau berkegiatan, bisa dilihat di website kami seperti itu. Terletak di lereng Gunung Merapi, Desa Penting Sari tak hanya menawarkan keindahan alam. Desa ini juga menawarkan edukasi budaya yang membuat wisatawan ingin kembali lagi. Sama dengan Desa Bejijong, pengunjung ke Desa Penting Sari juga datang dari mancanegara. Peningkatan jumlah wisatawan terjadi setelah adanya transformasi digital di desa ini. Jumlahnya tembus 3.000 hingga 3.500 wisatawan setiap bulan. Ya, masifnya peningkatan wisatawan ke Desa Penting Sari berdampak pada pendapatan desa yang mencapai miliaran rupiah per tahun, sehingga pendapatan luar biasa ini mampu mensejahterakan masyarakat Desa Penting Sari. Hingga bagaimana Penting Sari ini bisa berkembang, ini adalah warga masyarakat yang mengembangkan. Baik dengan sistem apapun, dengan bagaimana caranya desa wisata Penting Sari ini berkembang untuk menghidupi dirinya sendiri. Untuk bagaimana desa wisata Penting Sari ini menjadi desa yang mandiri. Ini dilakukan oleh teman-teman penggiat desa wisata Penting Sari. Dan sampai sekarang ini Penting Sari yang luar biasa ini, karena kalau boleh dibilang Penting Sari bukan hanya punyanya Cangkringan, bukan punyanya Umbularjo, bukan hanya punyanya Sleman, tapi punya DIY dan Indonesia. Kalaupun boleh dibilang pendapatannya per tahun, kemarin kita lihat di tahun 2023, ini pendapatannya 3,3 miliar per tahun. Ini desa wisata yang luar biasa. PAD saya aja bisa kalah dengan pendapatannya Desa Wisata Penting Sari. Peningkatan konektivitas digital juga membantu para UMKM di desa ini. Warga sekitar memanfaatkan betul internet untuk mendongkrak usahanya. Bahkan dari segi pembayaran bagi wisatawan pun semua dilakukan lewat digital. Ini saya jualan wedang yang berbahan rempah. Kalau wisatawan itu ada bermacam-macam, ada yang cash, ada yang transfer, ada yang pakai QRIS. Karena dengan QRIS itu lebih praktis pembayarannya. Pertama, orang-orang sekarang itu kan banyak yang nggak bawa uang cash. Kemudian kita melayaninya juga lebih mudah karena nggak perlu cari kembalian. Kalau per minggu, karena tamu nggak mesti ya,
Kalau pas lagi rame misalnya ya 2 juta, 3 juta ada. Potensi Desa Penting Sari dimanfaatkan lewat digitalisasi, edukasi alam, lingkungan hidup hingga sosial budaya menjadi kunci peningkatan ekonomi. Desa Penting Sari sebelumnya dikenal sebagai desa yang memiliki ekonomi yang sulit. Namun berkat upaya warga transformasi digital yang ada, kini Desa Penting Sari telah bertransformasi menjadi desa wisata yang maju, mandiri, dan menjadi inspirasi bagi desa-desa lainnya. Pemirsa, roadmap transformasi digital dilakukan di berbagai sektor, mulai dari kesehatan, pendidikan, pemerintahan, hingga pelayanan publik dan berbagai sektor-sektor lainnya. Untuk menghadapi kebutuhan ini, tentu dibutuhkan talenta-talenta digital baru dan tentunya meningkatkan penyerapan sumber daya manusia di Indonesia. Tentu semua ini dilakukan untuk menjawab tantangan global dan menuju Indonesia Emas 2045. Selama 10 tahun pemerintahan Jokowi, Indonesia berhasil melakukan lompatan transformasi digital. Konektivitas digital memungkinkan masyarakat bisa saling terhubung meski terbatas oleh jarak, sehingga ekosistem digital terbentuk dengan mempertemukan pengusaha, konsumen, UMKM hingga produsen. Digitalisasi dilakukan di berbagai sektor, salah satunya di sektor usaha mikro kecil menengah atau UMKM. Pemerintah melalui Kominfo berkomitmen dalam mendukung perkembangan e-commerce di Indonesia. Pengembangan e-commerce dilakukan berdasarkan inisiatif di berbagai sektor. Di sektor logistik, merancang blueprint sistem logistik nasional atau SISLOGNAS. Kemudian peningkatan kapasitas logistik lokal, pengembangan aplikasi Geopos, dan pengembangan logistik dari desa ke kota. Di sektor perlindungan data, menyusun sistem pengawasan transaksi e-commerce, menyusun SOP penyimpanan data konsumen, hingga menggelar sertifikasi untuk keamanan data konsumen. Sementara di sektor pembayaran digital, Kominfo menggelar kampanye penggunaan pembayaran digital dan mengembangkan gerbang pembayaran nasional atau GPN. Kemudian di sektor regulasi, Kominfo menerbitkan PP nomor 80 tahun 2019 tentang perdagangan melalui sistem elektronik. Sementara itu, untuk UMKM terus didorong untuk berpartisipasi dalam e-commerce. Terjadi peningkatan pertumbuhan jumlah UMKM hingga 2023. Peningkatan pertumbuhan jumlah UMKM sudah terjadi sejak 2018 lalu, mulai dari 64,2 juta unit UMKM hingga mencapai 66 juta pada 2023. Hal ini penting mengingat kontribusi UMKM pada perekonomian Indonesia menyumbang sebesar 61% terhadap PDB. Kemudian UMKM juga menyerap 117 juta pekerja atau setara 97% dari total tenaga kerja nasional. Saat ini 20,8 juta UMKM telah masuk ke dalam ekosistem digital, sehingga 80% UMKM yang terhubung ke ekosistem ini memiliki daya tahan lebih baik. Kalau kita lihat percepatannya kembali saya sampaikan pada saat pada pandemi ya, banyak UMKM yang mengalami tantangan ya, menghadapi tantangan di mana mereka pangsa pasarnya mengecil atau malah hilang sama sekali. Salah satu solusi e-commerce, karena di situ mereka bisa buka pasar baru. Kalau ingin mendapatkan barang yang diperlukan atau diinginkan, ya harus menggunakan teknologi digital, baik untuk pesan makanan maupun berbelanja barang lainnya. Nah, di sini terbuka satu opportunity buat masyarakat. Pada awal 2020 saya ingat memang 8 juta UMKM yang sudah go digital ya. Dan pada akhir tahun 2020, pada waktu itu atas arahan dari Bapak Presiden Joko Widodo, dicanangkanlah gerakan nasional Bangga Buatan Indonesia yang mana melibatkan sejumlah PMSE anggota IDEA yang utamanya adalah mendorong transaksi
di Indonesia sehingga bisa mempercepat perekonomian melalui e-commerce. Jadi semua daya kita lakukan bersama agar makin banyak UMKM yang bisa go digital. Dukungan pemerintah agar UMKM naik kelas sudah dilakukan sejak 2017 lalu. Program UKM Go Digital membawa sekitar 17 juta UMKM ke platform digital selama periode 2017 hingga 2019. Pada 2021, pendampingan serta pelatihan terhadap 26.000 UMKM, kemudian pada 2022, adopsi teknologi digital 4.0 bagi UMKM scaling up dengan melibatkan 30.740 pelaku UMKM. Selanjutnya pada 2023, program UMKM Level Up dengan 20.035 peserta UMKM. Asosiasi E-commerce Indonesia mencatat terjadi pertumbuhan transaksi yang cukup signifikan di e-commerce. Pada Hari Belanja Nasional 2023 lalu saja, transaksi e-commerce di Indonesia tembus 25 triliun rupiah. Naik sekitar 2,5% dari tahun sebelumnya, yaitu 12,4 triliun. Sementara itu penjualan produk dalam negeri juga meningkat, yaitu 2,3 triliun rupiah dari tahun sebelumnya. Nilai ekonomi digital khususnya e-commerce itu bisa mencapai 90 miliar US dollar. Kalau secara keseluruhan kita belum punya datanya, jadi kita mengumpulkan data ke BPS, dan nanti mungkin akan ada angka resmi dari BPS utama. Itu kita biasanya kita jadikan potret dari industri e-commerce keseluruhan, karena kalau Harbolnas itu kan kami yang mengelola dari IDEA, lalu data pun diinikan oleh lembaga survei yang kredibel, melakukan survei langsung ke lapangan. Jadi kita bisa hitung angka. Kalau di Harbolnas ada 3 hari ya, 10, 11, 12 Desember. 10-11-nya itu adalah untuk produk lokal dan 12-nya untuk produk umum. Ya, dari 3 hari bisa mencapai 25,7 triliun. Sejalan dengan pertumbuhan ekonomi digital, pemerintah juga mengambil peran dalam perlindungan data pribadi untuk memastikan keamanan transaksi. Pasalnya nilai pembayaran digital terus meroket sejak 2021 lalu. Inilah ekosistem pembayaran digital di Indonesia saat ini, mulai dari kartu prabayar, kartu kredit dan debit, e-wallet, dan kris. Sementara untuk nilainya pada 2021 mencapai 63,7 US dollars, kemudian naik pada 2022 yakni senilai 70,4 US dollar. Selanjutnya pada 2023 pemerintah memproyeksikan 77,5 US dollar dan 2027 akan tembus 122,3 US dollar. Pemerintah terus mendorong pertumbuhan ekosistem ekonomi digital, khususnya penjualan produk dalam negeri. Sejumlah kolaborasi lainnya pun dilakukan, seperti membuat gerakan Bangga Buatan Indonesia, kemudian ASEAN Online Sale Day dan Hari Belanja Online Nasional. Sementara itu, Indonesia masih memiliki tantangan ke depan dalam memanfaatkan digitalisasi demi daya saing dan mendorong kedaulatan digital. Pemerintahan Jokowi juga mengupayakan kebijakan transformasi digital yang inklusif, memberdayakan, serta berlandaskan tujuan pembangunan yang berkelanjutan. Kami masih melihat bahwa masih ada ruangan untuk lebih bisa dipertingkatkan lagi, khususnya itu dari masalah pemberdayaan konsumen. Kita bicara pemberdayaan konsumen karena ini konsep yang juga digaungkan oleh Kementerian Perdagangan, karena bukan hanya perlindungan konsumen, karena konsumen yang berdaya itu bisa melindungi diri sendiri. Nah, ini sangat penting ke depannya, karena pada saat kita bicara perlindungan konsumen dan keamanan digital dan sebagainya, itu harus berdasarkan dua hal. Dari sisi pelakunya, platformnya seperti anggota IDEA, itu kami sudah melakukan audit sistem, kami bekerja sama dengan pengawas dan lain sebagainya. Tapi yang penting juga dari segi konsumen atau pengguna, karena sebaik apapun sistemnya, sebaik apapun prosedurnya, kalau penggunanya lengah, perlu tingkatkan adalah peningkatan keberdayaan konsumen. Khususnya mungkin bisa dikaitkan dengan peningkatan literasi digital dan juga peningkatan literasi keuangan. Karena sekarang juga makin banyak transaksi keuangan yang dilakukan secara digital ya, mulai dari kita jajan di pinggir jalan sampai transaksi antar perusahaan. Terima kasih kepada pemerintah yang sudah memfasilitasi kami dengan adanya QRIS, kemudian mobile banking juga. Jadi dengan sistem pembayaran seperti itu, jadi kita lebih lebih mudah untuk transaksi bagi pembeli yang sekarang banyak yang membawa uang cash, itu lebih mudah pembayarannya.
Ini sudah bagus ya. Terima kasih. Iya. Iya. Desa Bejejong Mojokerto dan Desa Penting Sari Sleman, dua di antara ribuan desa di Indonesia yang berhasil melakukan lompatan transformasi digital. Dengan semangat gotong royong, menjaga alam dan kearifan lokal, didukung konektivitas digital, lokasi desa yang jauh dari wilayah perkotaan berubah menjadi modern sehingga mampu memberdayakan dan mensejahterakan masyarakat. Desa Bejejong dan Penting Sari merupakan contoh bagaimana pemerintahan Presiden Joko Widodo selama 10 tahun terakhir ini melakukan lompatan besar dalam transformasi digital. Dengan kehadiran infrastruktur digital, kini dapat meningkatkan konektivitas bagi masyarakat hingga ke pedesaan. Ekosistem digital pun kini telah terbangun secara masif di mana semua ini dilakukan demi memperkuat daya saing dan mendorong kedaulatan digital di seluruh wilayah Indonesia. Pemirsa, pondasi transformasi digital telah diletakkan oleh pemerintahan Jokowi dalam 10 tahun terakhir. Selanjutnya tinggal bagaimana kita maintenance transformasi digital ini agar bisa dimaksimalkan pemanfaatannya dalam berbagai sektor tanah air. Tentunya tujuan utamanya satu, yakni untuk mensejahterakan masyarakat. Saya Agung Hardiansyah pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa lagi di BTV, televisi paling menghibur.